Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, sebelum kita memulai pelajaran, tolong ketua kelas langsung pimpin doa. Baik Pak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Apa kabar Ananda Bapak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung mengambil daftar hadir. Untuk yang pertama, Karantina Wanda, Hadir Pak. Kofida Amelia, Hadir Pak. Detolina Ahmad, Hadir Pak. Pandemika, Hadir Pak. Friska Detolande, Hadir Pak. Rona Corona. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Ya Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, itu tolong Ananda semua dicek di bangku masing-masing apakah masih ada sampah. Baik Pak. Langsung dibuang saja keluar sebentar, oke? Baiklah anak-anak, ada yang tahu kita mempelajari apa kemarin? Oke, betul sekali Rona. Jadi kemarin kita membahas tentang mutasi gen pada makhluk hidup. Nah, mutasi gen itu ada berapa? Ayo, silakan. Betul. Jadi, mutasi gen pada makhluk hidup itu ada mutasi gen dan mutasi kromosom. Jadi, yang dimaksud mutasi gen adalah perubahan urutan nukleotida dalam gen tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan mutasi kromosom adalah perubahan di beberapa gen dalam kromosom. Jadi begitu ya. Selanjutnya, terkadang mutasi gen itu kadang-kadang dapat diperbaiki, tetapi mutasi kromosom tidak dapat diperbaiki. Tidak dapat diperbaiki ini juga bisa kita sebut tidak dapat dikoreksi. Oh iya, Bapak lupa. Sebelum kita lanjut kepada materi, silakan kepada Ananda buka buku paket kita halaman 53 dan juga ada di LKS kita. Oke, siap. Bapak lanjut ya. Baik. Selanjutnya, mutasi gen itu hanya sedikit perubahan struktural. Dan sedangkan mutasi kromosom adalah perubahan baik angka atau struktural dari struktur untai DNA-nya. Dan juga ada yang namanya itu sentrifugasi. Sentrifugasi ini misalnya tuh sentrifugasi pada kecambah tembakau. Ada paham? Oke. Dan juga pada mutasi gen ini menggunakan suhu yang tinggi dan juga pada mutasi gen ini menggunakan bahan radioaktif. Contohnya ialah sinar X. Oke, benar sekali. Selanjutnya, mutasi gen ini itu menggunakan senyawa kimia. Oke, senyawa kimia. Contohnya ada yang tahu contohnya apa? Benar sekali, kolkosin. Nah, mutasi gen itu merupakan perubahan bentuk, kualitas, atau sifat yang terjadi secara mendadak pada kromosom atau perubahan mendadak pada bentuk dan susunan dalam kromosom pada makhluk hidup yang menghasilkan protein dan enzim yang termodifikasi. Ada jenis-jenis mutasi, bisa kalian lihat di buku. Itu yang pertama, mutasi gen atau mutasi titik. Kemudian ada yang namanya mutasi kromosom, yaitu perubahan yang terjadi pada struktur kromosom. Oke. Mutasi dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain ada radiasi, iradiasi, dan bahan kimia. Zat atau gen yang menyebabkan mutasi ini disebut dengan mutagen. Oke, catat ingat. Mutagen. Oke.
Selanjutnya, berdasarkan cara terjadinya mutasi, dapat dibedakan antara mutasi spontan dengan mutasi induksi. Nah, mutasi gen pada makhluk hidup ini cukup berkembang pada era teknologi kita sekarang ini, yaitu pada manusia dengan kemajuan teknologinya telah berhasil membuat berbagai produk. Disadari atau tidaknya, produk-produk tersebut dapat menjadi pemicu mutasi. Berbagai barang, makanan, dan obat-obatan dan sinar matahari dapat menjadi faktor mutasi. Terlebih lagi, itu ada bom nuklir, limbah radioaktif, dan berbagai bahan pencemar lainnya. Nah, beberapa penyakit kanker diduga kuat disebabkan oleh mutasi gen. Dan rata-rata penyebabnya ini terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada? Oh, ya, silakan Friska. Nah, tadi Friska bertanya, apakah ada mutasi gen ini yang menguntungkan dan apakah ada yang merugikan? Nah, kan ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang pertama, kita membahas tentang yang menguntungkan dulu ya. Pada mutasi gen yang menguntungkan itu biasanya pada poliploid pada tanaman merupakan salah satu contoh dari mutasi gen ini. Karena tanaman poliploid dianggap menguntungkan karena memiliki buah besar, tidak berbiji, dan produktivitasnya tinggi. Dan salah satu contohnya yaitu semangka tanpa buah. Kemudian selanjutnya yaitu mutasi gen yang merugikan, yaitu banyak mutasi yang bersifat letal, yaitu menyebabkan kelainan penyakit, kemandulan, dan lain-lain sebagainya. Secara umum, mutasi yang dapat merugikan dapat dibedakan atas mutasi yang diwariskan. Secara umum, mutasi yang merugikan dapat dibedakan atas mutasi yang tidak diwariskan dan diwariskan. Salah satu contoh yaitu pada mutasi yang tidak diwariskan, kelainan atau penyakit akibat mutasi tersebut hanya terjadi pada satu individu dan tidak diwariskan kepada keturunannya. Dan hal tersebut dapat terjadi karena individu tersebut mati atau steril atau biasa disebut dengan mandul. Jika mutasi tersebut dapat diwariskan, maka kelainan atau penyakit hasil mutasi dapat selalu muncul pada populasi dan dapat mengubah gen-gen dalam populasi. Nah, ada beberapa, kalau Bapak tidak salah, ada 5 sindrom tentang mutasi gen ini. Nah, kan ada 5 tuh. Jadi, yang akan kita bahas pertama yaitu ada yang namanya sindrom Down. Yaitu sindrom Down ini terjadi karena ketidaknormalan pada kromosom autosom. Dan sindrom ini terjadi karena adanya 3 kromosom pada kromosom nomor 21 atau yang disebut dengan trisomi. Ciri-ciri sindrom ini yang pertama yaitu karyotipe 47XX atau 47XY. Kemudian pada sindrom Down ini memiliki IQ rendah yaitu lebih kurang 40. Dan juga pada sindrom Down ini rata-rata memiliki mata yang sipit, gigi yang kecil dan jarang, kemudian liur selalu menetes gitu. Dan daya tahan terhadap penyakit menurun. Nah, jadi bagi kalian yang jika memiliki gigi yang jarang, terus air liurnya selalu menetes, hati-hati. Mana tahu kalian terkena sindrom Down. Hahaha. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya tentang sindrom Down ini yaitu mengolis atau bertelapak tebal seperti telapak kera. Nah, sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke sindrom berikutnya yaitu sindrom Klinefelter.
Sindrom Klinefelter terjadi karena ketidaknormalan pada kromosom seks dan biasanya diderita oleh laki-laki. Ciri-cirinya yaitu mempunyai kelebihan kromosom seks X sehingga karyotipenya 47XXY. Bisa kalian simak di buku ya, karena kita berpatokan kepada buku. Oke. Selanjutnya, lelaki dengan testis kecil gagal menghasilkan sperma. Selanjutnya, rambut dada tidak tumbuh dan suara dan juga dada seperti wanita dan memiliki tangan dan kaki yang panjang. Nah, itu sedikit penjelasan tentang sindrom Klinefelter. Selanjutnya yaitu ada yang namanya sindrom Turner. Sindrom Turner ini terjadi karena ketidaknormalan pada kromosom seks, yaitu adanya pengurangan satu kromosom, kromosom seks dan biasanya diderita oleh wanita. Nah, tadi kan sindrom Klinefelter pada laki-laki. Sekarang sindrom Turner terjadi pada wanita. Nah, ciri-ciri dari sindrom Turner ini yaitu hanya mempunyai satu kromosom seks dengan karyotipenya 45x0. Kemudian perempuan itu mandul, bentuk kakinya tuh seperti X, kemudian dada dan ovariumnya tidak berkembang, kemudian tidak mengalami haid dan ukuran tubuh kecil dan mempunyai IQ yang rendah. Nah, itu penjelasan tentang sindrom Turner. Selanjutnya kita membahas tentang yang keempat yaitu sindrom Jacob. Nah, sindrom Jacob ini ditemukan oleh P.A. Jacob tahun 1965. Ciri-ciri dari sindrom ini yaitu karyotipenya yaitu berjumlah 47XYY atau kelebihan kromosom seks Y yang diderita oleh pria. Sindrom ini terjadi karena sel telur X dibuahi oleh sperma YY, yaitu akibat gagal terpisah. Jadi sel telur yang kan sel telur itu X dan sperma Y. Jadi sperma itu gagal berpisah, makanya sindrom ini ada. Kemudian ciri-ciri dari sindrom Jacob ini yaitu berperawakan tinggi dan bersifat antisosial dan agresif. Nah, dan selanjutnya itu suka melawan hukum. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki sindrom Jacob ini suka melawan dan juga suka apalagi yang berbau dengan hukum. Oke. Selanjutnya sindrom terakhir yaitu sindrom Edward. Ciri-cirinya yaitu karyotipenya 45A ditambah 18 ditambah XX. Jadi 45A plus 18 plus XX atau 45A ditambah 18 tambah XY. Nah, sindrom ini terjadi akibat gagal berpisah pada autosom nomor 18 ketika pembentukan sel telur. Nah, akibatnya sindrom Edward ini berciri-ciri yaitu tulang tengkoraknya lonjong, dada pendek dan lebar, kedudukan telinga rendah dan tidak wajar, kemudian mulutnya tuh kecil, terus mengalami keterbelakangan mental. Nah, itu ada 5 ciri-ciri dari sindrom. Oke. Nah, itulah tadi penjelasan yang telah Bapak berikan untuk kalian demi kelancaran pembelajaran kita. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas untuk minggu depan. Apakah kalian setuju? Oke, baiklah. Untuk tugas kita minggu depan yaitu silakan buka buku paket halaman 55. Itu kan ada soal pilihan ganda 1 sampai 20. Jadi itu dikerjakan dan dikumpul minggu depan ya. Baik. Pintar. Selanjutnya Bapak ingin kita membagi beberapa kelompok kecil yang nantinya dengan kelompok ini Bapak tugaskan kalian untuk mencari artikel atau jurnal mengenai mutasi gen. Nah, nantinya bakalan kita bahas bareng-bareng apakah mutasi gen ini sejalan dengan kehidupan kita.
Oke, ada yang mengerti? Oke, sip. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, mengingat waktu sudah hampir habis, maka pelajaran kita kali ini kita akhiri. Tenang, tidak apa-apa. Di lain kesempatan kita kan akan bertemu lagi. Jadi jangan rindu dengan Bapak ya. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari Bapak. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan bisa menambah wawasan kalian dan semoga kalian senang dengan apa yang Bapak ajarkan. Oke. Sebelumnya Bapak juga minta maaf jika ada kata-kata Bapak yang salah dan kurang tempatnya. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.